Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah statistika. Untuk pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang kemiringan, keruncingan distribusi data, dan angka indeks. Yang pertama adalah kemiringan distribusi data. Apa sih kemiringan distribusi data? Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetris suatu distribusi data. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya kan tentang bagaimana membuat distribusi frekuensi. Nah, dari distribusi frekuensi itu akan dibuat suatu bentuk. Di sini ada runcing atau tidak runcing gitu. Nah, kalau simetris artinya nilai rata-rata hitung yang kemarin kita hitung tuh median, modus itu berhimpitan atau berkisar di satu titik. Kalau miring ke kanan artinya nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Dan sebaliknya, kalau miring ke kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Ini gambarannya ya. Yang simetris, median, modus itu berada di satu titik yang sama ya. Sedangkan median yang lebih besar condong ke kiri dan untuk modus itu condong ke kanan. Ini ada beberapa rumus, kalian tinggal lanjutkan saja yang perhitungan distribusi frekuensi, nanti akan ketahuan atau kelihatan hasilnya. Ada dua cara untuk menghitung derajat kemiringan ya, yaitu untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Nah, umumnya nanti kalian menggunakan rumus Boyle ini ya, atau rumus momen untuk data berkelompok. Lanjut untuk keruncingan, sama dengan kemiringan, keruncingan juga memiliki 3 jenis. Ada leptokurtis, mesokurtis, dan patikurtis. Untuk yang pertama adalah puncaknya relatif tinggi. Kemudian yang kedua adalah distribusi data yang puncaknya normal dan distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Untuk menghitung derajat keruncingan ada rumus tidak berkelompok dan rumus berkelompok. Sama seperti yang di atas, kalian tinggal masukin aja gitu angka-angkanya. Atau kalau kalian mau menggunakan Excel 2003, di sini ada cara-caranya. Kalian tinggal blok, pilih data analis di tools pada menu utama, kemudian pilih deskriptif statistik. Lanjut kita ke pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama di dua waktu yang berbeda. Nah, karena di waktu yang berbeda, apa itu waktu yang berbeda? Yang pertama adalah waktu dasar atau base period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan dipergunakan untuk dasar. Ada waktu dasarnya. Yang kedua adalah waktu yang bersangkutan yang kita pengen hitung. Misalkan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya base-nya itu 2020, 2021 itu yang waktu berjalannya. Ada beberapa kriteria untuk memilih tahun dasar atau waktu dasar. Yang pertama adalah tidak menunjukkan keadaan perekonomian, sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil. Nggak boleh nih, misalkan ada krisis ekonomi kayak tahun 98, itu nggak bisa jadi perbandingan. Kemudian waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Waktu di mana terjadi peristiwa penting dan waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Nah, indeks ini ada dua. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Untuk indeks tidak tertimbang ini terdapat indeks harga relatif sederhana dan indeks agregatif. Untuk indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja. Kalau agregatif itu berkelompok. Ini yang tertimbang ya, tertimbang ada dua. Baik lagi, ini di tabel ini, jadi angka indeks ada dua, tertimbang dan tidak tertimbang. Nah, untuk tidak tertimbang itu ada dua, relatif dan
agregatif. Sebenarnya sama sih, yang sederhana juga ada dua, ada relatif dan agregatif. Nah, apa aja yang diperbandingkan? Yaitu harga, kualitas, dan nilai. Rumusnya sebenarnya cuma sederhana ya, kalian tinggal masukin di sini. PT itu artinya waktu berjalannya, dan P0 itu yang waktu dasarnya. Ini sama. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja di WA ya. Ini keterangannya, PT adalah masing-masing produk pada tahun ke T, dan nolnya adalah dasar. Pokoknya yang T itu waktu yang ingin dibandingkannya, dan yang 0 itu adalah dasar. Nah, ini yang tertimbang ada dua juga ya kan. Agregatif menggunakan rumus last pair dan Parse. Kemudian ada namanya indeks agregatif tertimbang. Ini yang harga, ini produksi, dan terakhir ada variasi. Jadi kita bisa mencari ya, untuk tertimbang ini kita lihat harganya, kemudian produksinya, kemudian yang terakhir adalah variasi, gabungan antara antara harga dan produksi. Ini ada contoh. Mungkin itu aja, nanti kita lanjutkan di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.